afiknya sakratul maut ini ya Allah. Makanya turunkan rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia di dalam keadaan sakratul maut, terdapat di dalam surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30 yang bunyinya Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Artinya, wahai jiwa-jiwa yang tenang. Ini yang dia orang senatul maut, orang muslim atau orang beriman kepada Allah. Wahai jiwa orang-orang yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hidup dan beribadah. Artinya dia berdoa dan ikhlas. Dia berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah pun meridhoinya. Fadkhuli ibadi, maka masuklah ke dalam hamba-Ku. Wadkhuli jannati, maka masuklah ke surga. Maka bagi orang beriman dan dalam sakratul maut, dia diperlihatkan amal perbuatannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal perbuatannya baik dan beramal soleh, rajin ke majelis taklim, rajin menjaga salatnya, tidak meninggalkan salatnya, bersedekah, berpuasa sunnah maupun wajibnya, berzakat fitrah dan lain sebagainya. Di dalam kehidupannya lebih baik, lebih banyak amal kebaikannya. Maka ketika nanti diperlihatkan juga bahagia. Apakah dia merasa takut? Semua tidak merasa takut. Lalu dia berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ya Allah, percepatlah kematianku. Aku hidup akan surga. Ini berdoa Rasulullah SAW dalam sakratul mautnya. Maka orang beriman ketika dalam sakratul maut tidak merasakan takut. Maka yang istirahat, maka seperti rambut yang berada di atas tepung, ditariklah rambut itu dan tepung halus tarikannya. Bahwa dengan saya diterangkan bahwa orang yang sakratul maut itu seperti bacokan pedang. Sakitnya sangat luar biasa. Pernah orang dalam sakratul maut itu ketika ditarik rohnya, dia merasa orang coba melihat sakitnya bukan roh itu. Dan ketika dia wafat kepada kewajiban dan Islam, membawa amal soleh yang banyaknya, yang ridho dan ridhoinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan bahagia. Maka disunahkan ketika orang meninggal itu harus diburu-burukan dikubur, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Nggak diundang. Maka jauh dulu saat ya. Disunahkan ketika wafat harus buru-buru dikubur. Semuanya diundang, saya enggak. Jangan segera kita jawab, sekarang jawab. Saya ini kemana? Berarti kita kemana?
dikuburkan di tanah. Saya sendiri seperti itu. Karena sunahnya seperti itu. Wafat jangan dimandikan, digambarkan, disolatkan di antara kalian lahat. Setelah dimandikan, digambarkan, disolatkan di antara kalian lahat, maka yang mengantar itu ada tiga. Yang pertama adalah kerabatnya. Yang kedua adalah hartanya. Yang ketiga adalah amal solehnya. Yang dua baliknya masih tetap kerabat kita, anak istri kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, para tetangga, pengantar kita. Mereka meninggalkan kita. Lalu harta kita, mobil kita yang mengantar, ambulan, motor yang mengantar pemiliknya, itu juga meninggalkan kita. Bahkan dia akan buka ke dalam liang lahat, dimasukkan ke dalam liang lahat yang begitu luasnya, yaitu kira-kira 2 meter panjangnya, lebarnya 1 meter. Lalu diurut tutup dengan papan, lalu diurut dengan tanah. Bayangkan berapa luasnya orang berada di dalam kubur. Berapa gelapnya orang yang berada di alam kubur. Sendirian. Lalu yang satu menemaninya itu amal soleh. Ketika dia beramal baik di kehidupannya, lalu diwafatkan Allah dalam keadaan husnul khatimah, membawa iman dan Islam. Ketika dia berakhir hayat, dia mengucapkan kalimat La ilaha illallah pada akhir hayatnya, maka yang begitu sempit akan menjadi luas, yang gelap akan menjadi terang. Para binatang akan berani menggerogotinya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak membawa iman, membawa Islam dan tidak membawa amal soleh? Dalam kehidupannya dia zalim terhadap orang, dia ingkar kepada Allah. Kafir ini ingkar, kafir ini ingkar kepada Allah. Bahkan dia menduakan Allah yang disebut dengan musyrik atau syirik. Orang seperti ini, maka ketika wafat ditarik ruhnya oleh Allah. Lalu dibukannya malaikat ruh itu dibawa ke atas langit. Lalu disuruh dia berangkat ke bawah dan ke atas, masuk ke dalam jasad. Ruh itu ditanya oleh malaikat maut, hai Tuhan, buatkan rohmu dari jasad. Kenapa berdiri menjadi sombong di dunia? Ketika kaya dia sombong, kita mendapatkan jabatan yang tinggi dia sombong. Keluar jasadmu, keluarkan rohmu dari jasadmu. Dia tahu bahwa orang-orang yang berserah iman itu seperti bacaan kita. Maka bagi orang yang beriman tidak membawa amal soleh, ditarik ruhnya oleh malaikat Allah. Bahkan sebelum ditarik dipukul dulu. Kalau pukul kita, ada beda-beda. Yang mukul malaikat datang dengan wajah yang seram, membawa pakaian yang kapak dari neraka, membawa bau-bauan dari neraka. Maka jangan heran ketika orang yang butuh aman sangat buruk, ketika dewasa menimbulkan bau sengat yang tidak mengharumkan.
bau-bauan mereka. Ditarik oleh mereka kaum itu, dipaksa dipukul agar dia keluar. Dia nggak mau keluar. Maka ketika dia dimandikan, dia diamkan. Makanya kita beruntung pada saat ini kita dapat hadir di masjid yang baik itu mengenai ibu berjamaah di masjid. Karena apabila sholat subuh berjamaah di masjid sangat besar. Orang yang melakukan sholat subuh itu sangat sulit. Artinya ada berkumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Siapa yang besar Allah dan siapa yang besar dunia. Maka yang besar Allah datang ke masjid untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid. Orang yang berdekatan ke masjid lalu dia mendengar sholat subuh berjamaah di masjid dimana azan tidak datang. Maka itu berat lagi bertanggung jawabannya kepada Allah. Rumahmu dekat masjid, tinggal selama lagi dekat masjid, kerja diajarkan, dikumandangkan azan, engkau melakukannya, engkau bahkan menjadi musibiu, engkau bahkan tidur. Dan segera datang ke masjid. Maka berdoa. Mudah-mudahan saudara-saudara kita yang tidak mendengarkan, yang mendengar mudah berhidayah dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana ketika orang sedang terkabul lalu ditarik ketika dia dalam keadaan sakit maka merasakan sakit lalu ditarik punya keluar lalu diusung ke dalam kubur. Diusung ke dalam kubur begitu dahsyatnya di saat alam kubur, begitu dahsyatnya fitnah kubur. Selesai. Orang-orang beriman itu ruhnya begitu bahkan dikatakan ada yang dimasukkan ke surga yang ilmiah. Apa surga ilmiah? Surganya para ahli, ulama atau para nabi. Maka dalam surat Al-Fatihah diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam golongan hamba-hambaku. Surga ilmiah. Lalu kalau bagaimana adalah orang yang berikan dua amal saleh, dia bahkan bisa kemana-mana. Tidak pula mendapat siksa. Maka orang yang tidak membawa amal saleh, dalam hal sedangkan maka seperti dia berada di tengah laut tanpa kapal, tanpa penyelamatan. Lalu ini ada tanggung jawab bagi orang yang hidup. Itu saudaranya, anaknya, kerabatnya harus doakan, dikhususkan kepada orang yang meninggal. Jadi itu dapat keringanan sedikit, keringanan atau orang berdosa atau masalah. Ada orang yang meninggal itu ketika dia meninggal banyak pada nangis karena merasa kehilangan. Dan juga ada orang yang meninggal dia masih senang. Karena kenapa? Istri mengganggu saudaranya, istri mengganggu kerabatnya. Alhamdulillah dia telah mati. Itu jawabnya. Walaupun disuruh apapun, sehingga apapun, sesuai apapun terjadi kita katakanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan lupa untuk diri saja pertanggungjawabannya dia sangat sulit, apalagi oleh orang kita dengan cara melupakannya. Itu dilarang oleh Rasulullah SAW. Ketika mereka mau menanyakan sebulan tadi
begitu bergerak. Malaikat kalau nanti dengan wajah yang cerah memukul tubuh kubur. Siksa. Godanya itu berat dan sangat berat. Enggak bisa juga. Namanya orang yang berada dalam kubur dan tidak berbuat dikekang. Kalau orang yang pertama soleh, dia masih bebas. Ada yang seperti tidur seorang pengantin, tidurnya sebentar. Maka dibangun udah pada harinya berkubur. Dibangunkan pada hari kapan? Ketika malam kedua. Sebentar ya. Tapi kalau ada yang beriman, masalah dan kubur. Lama. Bahkan orang yang berada di dalam kubur itu nggak mau tiba-tiba terjadi hari kiamat. Nggak mau. Bersekurangnya. Karena pilihan kubur itu tidak juga berjelasan. Dan dasar itu orang yang dimasukkan ke dalam neraka itu dia syok misalnya. Dia tahu karena api neraka itu 10 kali lipat patut api yang ada di bumi. Perbandingannya. Asalnya saja bisa menunjukkan otak yang berada dalam kita. Asapnya doang. Apalagi punya minuman yang berupa air mendidih, makanan yang berupa duri, dan seperti pangan setan. Dimakannya berduri dari perawat itu. Begitu saja ketika makan buah dari neraka, itu dengan buah cacing namanya. Nah, kita beruntung kita gunakan waktu hidup kita ini selalu beramal ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu beramal soleh. Karena semua ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam mukaddimah tadi, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa ini mengerjakan apa yang disyariatkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam wafat yang husnul khatimah. Itulah akhir hayat kita, kemana kita akan tuju. Ke tempat yang baikkah atau ke tempat yang burukkah? Mati dalam keadaan baikkah atau mati dalam keadaan burukkah? Allah a'lam bishawab. Kita tidak tahu kematian. Ini adalah rahasia Allah. Maka tanamkan di hati kita untuk selalu mengingat Allah. Wasbuni asrukum, wasbuni wala takfurun. Ingatlah aku pun akan ingat kepadamu. Hati dan sebagai mengingat Allah, karena Allah lah yang akan mengingatkan kita. Tanamkan dalam diri kita selalu mengingat Allah di hati kita berada. Jangan kita terlena. Di dalam kehidupan kita di dunia ini sibuk, tapi tidak pernah ingat Allah. Allah ada nama-nama terbaik, ada Asmaul Husna, ada yang kedua namanya juga 20. Banyak nama Allah yang pernah disebutkan. Tidak, subhanallah, atau alhamdulillah, atau la ilaha illallah. Tapi kalimat yang terbaik adalah kalimat la ilaha illallah. Mudah-mudahan di akhir kalam kita maka akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Dan siapa yang hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka surga tempatnya.
Itulah tambahan kita tanamkan pada diri kita untuk berpikir kepada Allah dan sebanyak-banyaknya Allah dengan mengingat Allah, maka Allah pun akan mengingat kita. Dimanapun ketika dia dalam sakaratul maut, Allah akan mengganti kita. Ketika dalam kubur, Allah akan mengganti kita. Ketika dalam padang mahsyar, Allah akan mengganti kita. Ketika dalam pertanyaan, dan Allah pun akan meridhoi kita. Maka jangan kita mengharapkan pahala Allah, tapi mengharapkan ridhonya Allah. Itulah yang kita harapkan. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini bermanfaat buat kita, lalu kita amalkan dalam kehidupan kita. Marilah kita doakan saudara-saudara kita yang sakit atau yang sedang sulit, dimudahkan sakitnya disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sulit diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saudara-saudara kita yang tinggal di dunia, dimudahkan di tempat yang layak ya Allah Subhanahu wa taala, diterima iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau juga kita doakan kalau kita jadi keluarga sakinah, barokah, mawaddah, warahmah, dijadikan kita jadi turunan yang saleh dan salehah, disebutkan kedua orang tuanya beribu beriman bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlaskan rezekinya di belakang segala urusanya, jauh dan berbakti kepada kedua orang tua. Dan doakan juga imam kita dan kita jadi penyebaran dari orang bersyukur, dijauhkan dari bala musibah dan bencana. Amin. Dan kita doakan juga bagi saudara kita yang berada di Palestina, mudah-mudahan selalu dilindungi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan bagi negara Palestina dan bagi Joris Israel, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan balasan yang setimpal. Di dalam kawasan bawah ini wal maghfirah. Awal kita ila al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma haqqil Fatihah. Wa bil Fatihah. Wa haqqil Fatihah. Wa haqqil Fatihah. Allahumma ta'ala asbab al-khair. Al-tarqab alaina bil khair. Wa tas'alana min ahlil khair. Subhanallah wa tahiyyatu ya salam. Wa qultu alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma'al aku kalam ilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.